Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027 dan nota keuangan dalam sidang paripurna DPR RI hari ini. Sidang tahunan ini tentunya akan menjadi momentum penting untuk mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintah. Dan untuk membahas apa saja yang akan disampaikan Presiden, sudah hadir di studio TV One Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia atau BNI, Bapak Leo Putra Rinaldi. Selamat siang, Pak Leo. Selamat siang. Apa kabar, Pak Leo? Baik, Mbak Jasmine. Pak Leo, Ya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini, bagaimana Bapak Leo melihat fundamental ekonomi Indonesia? Ya, jadi makasih Mbak Jasmine atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat tadi dari pidato Pak Presiden disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di semester pertama di 5,45% year on year. Kalau kita lihat misalnya dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang atau peers untuk periode yang sama itu berada di level 3%. Jadi untuk tumbuh 5,5% dalam global environment seperti sekarang itu sangat baik. Tadi dari pidato Pak Presiden juga menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan angka tertinggi sejak 13 tahun terakhir. Kalau kita bandingkan misalnya pertumbuhan ekonomi rata-ratanya sebelum pandemi itu hanya 5%. Jadi kalau kita lihat historical ke dalam pun pertumbuhan ini masih sehat. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ketahanan fiskal, kita bisa lihat misalnya sampai bulan Juni fiscal deficit to GDP kita Indonesia itu di minus 0,76%. Jadi masih di bawah minus 1 dan diproyeksikan akhir tahun mencapai minus 2,8%, minus 2,85%. Nah, angka tersebut pun kalau kita lihat relatif rendah, karena kalau kita bandingkan fiscal deficit to GDP dari negara-negara lain, peers itu rata-rata angkanya di minus 3,5%. Kalau kita kasih contoh lain, public debt to GDP kita sekarang berada di level 41%. Kalau kita bandingkan dengan public debt to GDP negara-negara yang tergabung dalam G20, levelnya berada di hampir 80%. External debt to GDP kita juga lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 begitu, betul. Pak? Sehingga kalau kita lihat fundamental ekonomi kita resilient, cadangan devisa 145 billion itu mampu membayar impor 5,6 bulan, lebih tinggi dibandingkan minimum thresholdnya 3 bulan gitu. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan mungkin balik lagi pada saat rating S&P mempertahankan outlook Indonesia tetap stabil karena memang fundamental ekonomi Indonesia resilient. Tadi Bapak sebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang tertinggi ya sejak 13 tahun terakhir. Sektor apa saja Pak yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Jadi kalau misalnya kita bicara dalam konteks sektor, itu ada beberapa faktor. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sisi expenditure side terlebih dahulu, bisa terlihat bahwa ada dua, ada household private consumption atau konsumsi swasta, di saat yang sama juga ada government expenditure, kalau kita lihat pengeluaran pemerintah. Jadi kalau kita lihat dua variabel tersebut, itu merupakan motor pertumbuhan ekonomi kita di semester pertama. Nah, mungkin kita bicara mengenai pengeluaran pemerintah, kalau kita lihat di kuartal kedua pun pengeluaran pemerintah year on year-nya masih di 16%. Jadi kalau kita lihat itu masih menggambarkan bahwa pemerintah masih melakukan front load fiscal spending untuk menjaga momentum ekonomi. Nah, kalau kita bicara dari sisi investasi real, menariknya kalau kita lihat investasi real di kuartal kedua mengalami year on year-nya meningkat. Peningkatan dari year on year, kalau kita lihat yang mendominasi itu salah satunya dari sisi construction investment. Jadi kalau kita sekarang bicara dalam konteks sektor, kita melihat bahwa salah satu pendorongnya itu sektor konstruksi. Kalau kita lihat di kuartal kedua ada sektor yang berkaitan dengan jasa pendidikan, public administration. Nah, yang menarik menurut saya juga di sektor kesehatan sama pendidikan juga. Nah, yang menarik itu sektor manufaktur. Kalau kita lihat sektor manufaktur, di kuartal pertama 5%, kuartal kedua memang agak sedikit melambat. Melambat untuk sektor manufaktur. Manufaktur. Tapi yang menjadi poin menariknya adalah kalau kita pecah subsektor manufaktur, ada subsektor manufaktur yang year on year-nya di kuartal kedua itu malah meningkat. Kalau kita lihat subsektor manufaktur yang meningkat year on year-nya kuartal kedua itu
tekstil, alas kaki, produk kayu dan furniture. Jadi kalau kita lihat menariknya itu subsektor yang labor intensif. Dan kita melihatnya peningkatan aktivitas subsektor tersebut lebih kaitannya untuk kebutuhan ekspor. Karena kalau kita lihat sektor atau produk-produk tersebut sebenarnya adalah produk unggulan kita ekspor misalnya ke US gitu. Jadi kita melihat bahwa kontribusi sektornya lebih broad base dari sisi konstruksi. Kalau kita lihat implikasi dari misalnya realisasi MBG itu bisa kelihatan di sektor akomodasi dan F&B juga. Oke, nanti kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi sejak 13 tahun terakhir ini, Pak Leo. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Kabar Khusus akan kembali hadir, tetaplah bersama kami.